Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Maharani, NIM 2023-143608. Di sini saya ingin memenuhi tugas pendidikan agama dari dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam yang berjudul Bagaimana Membumikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Islam sebagai agama pendatang. Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang. Nah, dikarenakan kehadirannya lebih belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme, dinamakan agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Terlepas dari substansi ajaran Islam, Islam bukan merupakan agama asli bagi bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab sebagai agama baru dan pendatang saat itu. Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan ekspresi Islam tampil beragam dan bervariasi sehingga kaya kreativitas, kultural religius. Realitas ini merupakan risiko akulturasi budaya, tetapi akulturasi budaya itu tidak dapat dibendung ketika Islam memasuki wilayah baru. Jika Islam bersikap keras terhadap budaya atau tradisi lokal yang terjadi, justru pertentangan terhadap Islam itu sendiri, bahkan perperangan dan pemangku budaya, tradisi atau adat lokal. Islam pada suatu sisi dapat disebut sebagai high tradition dan pada sisi lain disebut sebagai low tradition. Dalam sebutan pertama, Islam adalah firman Tuhan yang menjelaskan syariat-syariatnya yang dimaksudkan sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Termasuk dalam nas teks suci, kemudian dihimpun dalam suhuf dan kitab suci Al-Quranul Karim. Secara tegas dapat dikatakan hanya Tuhanlah yang paling mengetahui seluruh makhluk. Arti dari makna setiap firman-Nya. Oleh karena itu, kebenaran Islam dalam dataran high tradition ini adalah mutlak dibandingkan dengan Islam pada sebutan kedua yaitu low tradition. Pada hal ini, Islam mengandung dalam nas atau teks-teks suci yang bergumul dengan realitas sosial pada berbagai masyarakat yang dibaca, dimengerti, dipahami, kemudian ditafsirkan dan dipraktikkan dalam masyarakat yang situasi dan kondisinya berbeda-beda. Islam akhirnya tidak hanya melulu ajaran yang tercantum dalam teks-teks suci, melainkan juga telah terwujud dalam historitas kemanusiaan. Islam merupakan nilai-nilai universal yang dapat berinteraksi dengan nilai-nilai lokal atau local wisdom untuk menghasilkan suatu norma dan budaya tertentu. Islam sebagai rahmatan lil alamin terletak pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, kemanusiaan universal yang dibangun atas dasar kosmologi tauhid. Nah, nilai-nilai tersebut selanjutnya dimanifestasikan dalam sejarah umat manusia melalui lokalitas ekspresi penganutnya masing-masing. Lokalitas ekspresi keislaman bisa dimaknai secara luas sebagai konteks total pemahaman Islam, yang artinya pemahaman dan ekspresi keberagamaan seseorang tidak terlepas dari ruang dan waktu, pengetahuan, dan geografis yang dimilikinya. Ruang-ruang inilah yang membentuk tipologi, corak atau model keberagaman sebuah komunitas Islam. Ajaran Islam memang sama karena menyaran pada substansi nilai dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal. Namun budaya Muslim belum tentu sama. Islam telah memberi kontribusi yang amat signifikan bagi keindonesiaan dan peradaban, baik dalam bentuk-bentuk nilai maupun bangunan fisik. Islam Indonesia ternyata tidak kalah penting dibandingkan dengan Islam di Timur Tengah. Fazlur Rahman bahkan mengatakan bahwa Islam Indonesia merupakan corak Islam masa depan. Sejak lama, ekspresi keberagaman umat Islam di Indonesia memiliki banyak corak. Kita mengenal beberapa istilah, misalnya tradisional, konservatif, modernis, moderatis, fundamentalis, liberal, spiritualis, substantif, dan sebagainya. Sebagai penanda adanya berbagai variasi corak ekspresi keberagamaan di tengah umat Islam umumnya dan umat Islam Indonesia khususnya, sejak masa Wali Songo, Islam di Indonesia memiliki dua model di atas. Kelompok formalis lebih mengutamakan aspek fikih dan politik kenegaraan, sedangkan kelompok esensial memprioritaskan aspek nilai dan kultur dalam berdakwah. Nah, sebagai umat Islam sendiri, kita memiliki kewajiban untuk berdakwah. Nah, ada 3 strategi dan tingkatan dalam melakukan amal ma'ruf nahi munkar, yaitu yang pertama yaitu dengan tangannya. Kalau tidak berhasil dengan tangan, maka dengan lisan. Kalaupun tidak berhasil dengan lisan, maka dengan hatinya. Ada banyak sekali nilai-nilai Islam yang harus kita perhatikan. Nah, adapun nilai-nilai ajaran Islam yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu nilai-nilai akhlak, yang kedua yaitu nilai-nilai moralitas, yang ketiga yaitu nilai spiritual antara kedekatan kita dengan Tuhan kita, yang keempat yaitu nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai moral dan etika. Tentu saja, jika kita ingin membumikan Islam di Indonesia ini, kita harus menerapkan nilai-nilai ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Nilai-nilai ajaran Islam yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu beribadah, melaksanakan kewajiban beribadah seperti sholat, puasa, zakat. Yang kedua yaitu saling tolong, membantu sesama manusia dan membangun hubungan yang baik. Yang ketiga yaitu pendidikan, menanam nilai-nilai agama kepada peserta didik seperti sholat berjamaah, membaca surat-surat pendek, dan membiasakan nilai-nilai akhlak. Yang keempat yaitu mempraktikkan nilai-nilai agama, seperti mempraktikkan nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. Yang kelima yaitu meningkatkan pemahaman, ya seperti membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan yang lain. Yang keenam yaitu menciptakan dialog, yaitu membangun hubungan antar kelompok agama dan mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang ketujuh yaitu menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi, membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmoni. Yang kedelapan yaitu membina diri secara berkesinambungan, yaitu membangun watak sejati dengan cara membina diri secara berkesinambungan. Dengan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membumikan Islam di Indonesia ini secara baik dan benar. Jadi kesimpulan pada materi hari ini ialah Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kewajiban sebagai umat Islam untuk membumikan Islam sudah tertera dalam berbagai hadis dan surat di Al-Quran. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam membumikan Islam di Indonesia. Kebangkitan atau kemajuan umat Islam baik sendiri maupun bersama-sama sungguh sangat bergantung pada sejauh mana mereka berpedoman dan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran atau aturan-aturan etika dan norma yang mencakup segala aspek dari segi kehidupan manusia dimanapun. Itulah tadi penjelasan saya mengenai bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.